Halo, perkenalkan nama saya Hengki Jipi Saseda. Saya mahasiswa dari kampus Nusa Putra dan mengambil jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Organisasi Komputer Modern. Di sini kita akan belajar pentingnya komputer di dalam kehidupan kita dalam menjalani aktivitas dan melakukan segala pekerjaan. Kita langsung saja mulai dari yang pertama, aplikasi komputer. Komputer digunakan pada hampir semua bidang kehidupan seperti rumah sakit, sekolah, penerbitan, manufaktur, hiburan, shop, perpustakaan, pabrik, lalu produksi film, games, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa hampir semua pekerjaan yang ada di dunia ini memerlukan komputer. Bahkan smartphone yang kita gunakan juga itu berasal dari komputer, sehingga kita bisa berkomunikasi dan bisa mengerjakan segala pekerjaan dan mempermudah segala pekerjaan kita. Lanjut, manusia dan komputer. Saat ini manusia melakukan perhitungan dalam 3 cara. Yang pertama adalah perhitungan manual atau disebut fully manual computing, yaitu perhitungan tanpa adanya peralatan selain otak dan jari. Jadi memang pada ini seperti perhitungan pada zaman dulu menggunakan jari tangan dan juga menggunakan pikiran kita. Ya, memang tidak ada bantuan dari apapun kecuali badan kita. Baik, yang kedua adalah perhitungan semi manual. Nah, ini udah mulai modern. Kalau semi manual ini sudah bisa menggunakan peralatan-peralatan yang lain yang ada di sekitar kita seperti mistar atau penggaris atau abakus dan lain sebagainya. Pokoknya alat-alat untuk menghitung. Kalau zaman dulu itu biasa menggunakan lidi juga bisa. Ya, jadi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam proses perhitungan. Nah, lalu yang ketiga adalah perhitungan otomatik. Kalau perhitungan otomatik ini sudah menggunakan perhitungan menggunakan komputer. Memang sangat bermanfaat dan sangat membantu kita sekali di dalam melakukan pekerjaan, apalagi kalau itu seperti audit dan harus menghitung dalam jumlah yang banyak. Ya, komputer adalah salah satu alat yang bisa kita gunakan karena ini sangat mempermudahkan kita dalam melakukan pekerjaan kita. Lalu adanya perbedaan metode perhitungan didasarkan pada parameter. Yang pertama, kecepatan perhitungan, keandalan hasil, yang kedua keandalan hasil, dan ketiga kompleksitas masalah yang ditangani, dan yang keempat peningkatan keterlibatan upaya manusia, dan kelima adalah konsistensi. Lalu karakteristik komputer. Komputer mempunyai karakteristik yang pertama adalah komputerisasi yang sangat cepat. Memang kalau kita mengoperasikan komputer itu sangat cepat. Kita pencet, kita membuat surat pun kita mengetik saja langsung keluar, pencet tombol tuts A saja langsung keluar, atau kita mengcopy paste, kita copy lalu kita paste lagi, itu sangat cepat. Memang sangat mempermudahkan kita. Lalu bersifat konsisten, tidak terpengaruh pada kelelahan, bosan, suka, dan tidak suka dan sebagainya. Namanya komputer adalah mesin, dia tidak kenal lelah, tidak seperti kita manusia yang ada rasa lelah dan capeknya, tetapi komputer tidak. Lalu kapasitas penyimpanan yang besar. Semakin tinggi penyimpanan komputer kita, maka kapasitas yang kita gunakan juga harus yang besar. Dan komputer ini memang bisa menggunakan kapasitas
kapasitas yang sangat besar, bisa menyimpankan file dan lain sebagainya yang kita butuhkan. Lalu komputasi akurasi tinggi, dan yang terakhir adalah mesin serbaguna yang dapat diprogramkan. Kalau kita seorang pembisnis, atau kita seorang pekerja atau seorang guru, dosen, itu pemrogramin ini sangat penting sekali dan sangat membantu kita sekali. Lalu komputer itu terbagi menjadi dua, komputer analog dan digital. Komputer analog memantau atau merasakan sinyal masukan yang mempunyai perubahan nilai yang kontinu. Hampir semuanya berupa variabel sinyal seperti tegangan, tekanan, temperatur, dan kecepatan. Dan yang kedua adalah komputer digital, melakukan operasi pada informasi diskrit atau digital seperti bilangan. Komputer digital menggunakan sistem bilangan biner yang hanya ada dua keadaan, 0 dan 1, yang disebut dengan bit atau binary digital. Rangkaiannya disebut rangkaian digital. Komputer mutakhir atau modern adalah komputer digital dengan teknologi chip silikon yang mampu melakukan operasi-operasi aritmetika dan logika dan memberikan suatu hasil. Lalu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Apa yang disebut dengan perangkat keras? Yaitu perangkat komputer yang bisa kita sentuh, yang bisa kita pegang, seperti CPU, mouse, keyboard, PC. Nah, itu adalah perangkat lunak, perangkat keras, maaf. Lalu apa yang disebut dengan perangkat lunak? Perangkat lunak adalah software atau aplikasi yang ada di dalam komputer, seperti Word, lalu Excel, PowerPoint. Nah, itu adalah software atau perangkat dari komputer ini. Lalu ada lapisan-lapisan komputer modern. Yang pertama, program aplikasi dibuat dalam bahasa tingkat tinggi menggunakan bilangan desimal dan statement dalam bahasa manusia. Yang kedua, kompiler adalah sebuah penerjemah translator bahasa yang mengubah program bahasa tingkat tinggi menjadi program bahasa mesin yang ekivalen dan terdiri dari instruksi, dan bilangan biner. Yang ketiga, OS, Operating System. Sistem operasi adalah kumpulan program yang menyediakan berbagai fungsi dengan sasaran pada penawaran efisiensi dan kemudahan pada user dan programmer. Yang terakhir adalah Basic Input Output Control System atau disebut dengan BIOS dalam kumpulan ERO Drive, program untuk melaksanakan operasi-operasi ERO untuk berbagai peripheral device dalam komputer. Organisasi dan arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah sebuah sains atau ilmu untuk tujuan merancang suatu sistem komputer. Tujuan seorang arsitek komputer adalah merancang suatu sistem dengan performance untuk kerja yang tinggi dengan biaya yang layak, memenuhi sebuah persyaratan lainnya. Lalu menyediakan sejumlah atribut pada sistem komputer yang dibutuhkan seorang programmer bahasa mesin atau perancang perangkat lunak sistem atau sistem software untuk mengembangkan suatu program. Organisasi komputer memberikan gambar yang lebih dalam mengenai struktur fungsional dan interkoneksi logika antara unit-unit blok fungsional, biasanya termasuk detail perangkat keras yang dapat diketahui oleh programmer seperti sinyal-sinyal kontrol antarmuka komputer dan
periferal, serta teknologi memori yang digunakan. Lalu apa fungsinya komputer? Yang pertama adalah pemrosesan data. Lalu yang kedua adalah penyimpanan data. Yang ketiga adalah pemindahan atau transfer data. Dan yang keempat adalah kontrol. Ini adalah fase umum perkembangan komputer. Tahapan manual ditemukan sistem perhitungan oleh manusia melalui hitungan jari dan tanah liat. Di tahun 1000 sampai 2500 sebelum Masehi, dikenal sistem perhitungan jam, kalender, rumus, dan fungsi perhitungan. Perkembangan seiring ditemukan beberapa sistem baru seperti perbank, audit, sampai sekarang masih dipakai. Ada komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama dikenal juga dengan elektronik, numerical, integrator, dan kalkulator, atau biasa disebut sebagai alat digital elektronik yang dirancang pada tahun 1942. Komputer sendiri pertama kali dikerjakan oleh John Perspective serta John W. Mauchly dari University of Pennsylvania. Komputer generasi pertama juga mengandalkan Basic Language, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan suatu perhitungan setiap waktu, serta butuh sehari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Komputer generasi kedua. Perkembangan generasi kedua ini ditandai dengan diciptakannya transistor untuk penggantian tabung hampa. Dengan hadirnya transistor, komputer dibuat lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnet. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori yang sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sangat cepat. Lalu komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ditandai dengan pengembangan integrated circuit. Pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC. IC merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat, dan murah. Komputer generasi keempat. Periode ini tandai dengan dikembangkan mikroprosesor yang menyatukan ribuan IC ke dalam suatu keping silikon. Pada masa ini mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang akhirnya mengawali perkembangan internet komputer pada zaman ini. Jadi kalau komputer generasi keempat ini adalah yang biasa kita pakai, yaitu laptop. Lalu ada komputer generasi kelima. Perkembangan komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Interaction, yang merupakan pematangan ribuan mikroprosesor dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya konduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan berubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal sebagai generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Ya, itu komputer generasi kelima adalah lebih ke software ya, software yang bisa kita gunakan, tidak seperti komputer generasi pertama. Seperti laptop memang lebih canggih pada zamannya, tetapi prosesornya masih sangat lambat dan masih sulit membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan. Tetapi di komputer
komputer generasi kelima ini softwarenya sudah sangat baik sekali, sehingga segala pekerjaan kita dapat diselesaikan dengan cepat sesuai eh, dengan dengan performa laptop seperti pada zaman ini sangat memudahkan kita sekali untuk dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.